Jika semua bupati wali kota di Maluku Utara melakukan hal yang Pak Ikram lakukan, maka sejahteralah masyarakat Maluku Utara. Kemudian baru jadi PJ, udah renov 1.500-an rumah, bagi-bagi seragam. Ibu menyusui diberikan 1 juta insentif per bulan, janda 500.000. Ini nanti warga Maluku Utara mau pindah semua ke Halteng, Pak. Kayaknya nanti 5 tahun ke depan dari 100.000 naik ke 200.000 ini kayaknya. Sungguh luar biasa saudara, Gubernur Wanita Kristen Maluku Utara yaitu Sherlyn Laos. Ia konsisten dengan pernyataannya sebelumnya bahwa ia menjadi pemimpin bagi semua golongan. Ia menjadi pemimpin bagi semua agama, ras, dan suku. Nah, teman-teman masyarakat Maluku Utara, baik non-Kristen maupun Kristen, mereka bangga terhadap Sherlyn Laos. Dan inilah sosok pemimpin yang bukan pemimpin satu golongan. Inilah sosok pemimpin yang bukan pemimpin satu agama. Inilah sosok pemimpin yang bukan pemimpin satu ras, suku, dan lain sebagainya. Tetapi inilah pemimpin yang sungguh luar biasa, yang menjadi pemimpin bagi semua golongan atau semua orang. Oleh karena saudara, supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal. Pahamilah dia videonya yang berikut ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, dan khususnya kepada Pak Ikram kemarin ketika menjabat menjadi PJ Halteng dengan pencapaian yang luar biasa paparannya tadi. Jika semua bupati wali kota di Maluku Utara melakukan hal yang Pak Ikram lakukan, maka sejahteralah masyarakat Maluku Utara. Kemudian baru jadi PJ, udah renov 1.500-an rumah, bagi-bagi seragam. Ibu menyusui diberikan 1 juta insentif per bulan, janda 500.000. Ini nanti warga Maluku Utara mau pindah semua ke Halteng, Pak. Kayaknya nanti 5 tahun ke depan dari 100.000 naik ke 200.000 ini kayaknya. Kewajiban saya sebagai gubernur perwakilan dari pemerintah pusat memastikan bahwa 10 kepala daerah, 10 kabupaten kota di Maluku Utara menjalankan program strategis nasional berdasarkan Astacita Presiden Prabowo. Untuk apa? Untuk menjadikan Indonesia dan khususnya Maluku Utara yang maju, sejahtera, mandiri, bermartabat, menyongsong Indonesia emas, karena kita akan mengalami bonus demografi. Untuk itu kita harus mempersiapkan SDM kita sehat secara jasmani, pintar secara otak, dan berintegritas. Tidak terjadi dalam satu malam, dibutuhkan PR kerjasama dari level desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke pusat. Untuk itu saya mengharapkan Halmahera Tengah sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan Maluku Utara, kita bekerja sama, kita tidak bisa bekerja sendiri, butuh sinergitas, butuh kebersamaan, butuh gotong royong dari 10 kabupaten kota untuk bisa bersama-sama memajukan Maluku Utara yang sejahtera, maju, mandiri, dan bermartabat. Kesempatan ini juga saya sebagai Gubernur Maluku Utara bersama dengan Pak Wagub ingin menginfokan program 100 hari kerja kami. Kami fokus pada 3 program utama yang akan dilakukan serentak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara. Yang pertama yaitu pendidikan. Di bulan April akan dimulai pendidikan SMA, SMK, SLB gratis. Uang komitenya khusus yang negeri dikarenakan keterbatasan fiskal, tetapi di tahun 2026 akan digratiskan untuk negeri dan swasta. Pesan dari saya, karena ini adalah program strategis nasional, minta dukungan dari semua belah pihak. Pak Bupati, kembali lagi Ketua PKK Halmahera Tengah, Ketua dan anggota DPRD Halmahera Tengah, dan para Forkopimda untuk bersama-sama mendukung pemeriksaan kesehatan gratis segera 100% di Halmahera Tengah, distribusi mencari supplier atau ibu-ibu atau swasta atau yayasan yang tepat untuk mengelola dapur sehat sehingga program makanan bergizi gratis bisa segera diimplementasi 100% di Halmahera Tengah ini. Dari Weda ke Patani, Laut Biru, ombak berlari. Halteng maju di
tangan Ikram sehat sejahtera dan bermartabat ini. Shalom. Yang saya sangat hormati sahabat saya, Bupati dan Wakil Bupati beserta istri tercinta. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Halbar dan pimpinan, Pak Kapolres dan Pak Danyon serta istri tercinta yang selalu mendampingi, Ketua DPRD bersama para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Pak Camat hadir, Camat, Kepala Desa, para pendeta, dan semua undangan, sahabat, saudara, semua yang hadir malam ini, yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Saya pertama-tama mau mengucapkan mohon maaf. Jadi memang kemarin selama kampanye sudah berapa kali Pak James dan Bu Mary WhatsApp mengatur jadwal, tapi waktu itu dikarenakan masih trauma perjalanan jarak jauh, juga saya waktu itu masih menggunakan kursi roda, dan dari kejadian sampai coblos itu 40 hari, minus saya di rumah sakit kurang lebih hampir 3 minggu. Jadi total saya berkampanye hanya 20 hari. 20 hari saya hanya sempat kampanye secara bertemu, hanya kampanye akbar di Ternate sekali, halut sekali. Kemudian gimana lagi kita di Halbar, tapi di Sahu ya, Susupu ya, 1 kali. Kemudian hanya itu kayaknya. Ternate, halut, ya hanya tiga kali. Itu pun berbagai pertimbangan. Dan di Sofipi 1 kali, 4 kali dengan berbagai pertimbangan keamanan dan segala macam. Akhirnya hanya 4 kali. Tapi yang sangat luar biasa adalah di Halbar, saya sejak pencalonan diri saya tidak pernah turun, tetapi di Halbar Charlie Sardin menang 68%. Dan di Kecamatan Tobaru ini katanya saya 99%. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya, dukungannya, walaupun tidak pernah berjumpa, tetapi memberikan dukungan sebanyak 99% kepada saya, mendukung calon gubernur waktu itu perempuan pertama di Maluku Utara. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mendengar banyak tentang kunjungan waktu almarhum datang di sini, melihat foto dan video betapa antusias masyarakat Tobaru, Ibu, Sahu, Jelolo menyambut almarhum waktu itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim doa dari berbagai gereja yang menyatukan hati berdoa untuk almarhum dan juga mendukung perjuangan gagasan besar dari almarhum tentang Maluku Utara. Karena kasih, almarhum memutuskan untuk mencalonkan diri, dan karena kasih saya memutuskan untuk melanjutkan perjuangan almarhum, dan karena kasih saya berada malam ini di depan Bapak Ibu semua. Saya akan menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan dengan kasih dan menjaga hati saya tetap bersih. Oleh karena itu saya mohon doa dari Bapak Ibu semua untuk menjauhkan orang-orang yang punya niat jahat, menjauhkan fitnah dari saya, menjaga hati saya tetap bersih, sehingga Tuhan mengirim orang-orang baik membantu saya membawa masyarakat Maluku Utara lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Boleh? Saya akan merefresh kembali karena kemarin belum kampanye kan, ini setelah perlu kampanye, ini cuma mau kasih tahu mau bikin apa ini sekarang malam ini.
Jadi sesuai dengan arahan dari kemarin kita mengikuti retret, saya bersama dengan Pak Bupati Halbar dan sekitar hampir 500 kepala daerah se-Indonesia, kita mengikuti retret di Akmil Magelang, dan arahan dari Pak Presiden yaitu untuk prioritas memastikan program Presiden Asta Cita sejalan dengan program Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan progres prioritas wali kota dan bupati sejalan dengan program Asta Cita. Asta Cita itu ada 8 program. Dari 8 program itu dalam 100 hari ke depan saya akan prioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Dimulai dengan pendidikan. Bulan April akan diumumkan di launching SMA gratis, SMA negeri gratis. Apa itu SMA negeri gratis? Di sini ada bayar uang komite tidak SMA-nya? Ada. Berapa satu bulan? Jadi pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir mengambil beban ekonomi dari mama-mama membayar uang komite kepada SMA. Jadi mulai bulan April mama-mama saudara usaha bayar uang komite lagi kepada SMA negeri, SMA, SMK, dan SLB negeri mulai bulan April. Untuk swasta akan dilakukan mulai tahun 2026. Kenapa? Karena doinya belum cukup. Ini kan program dadakan, jadi yang dihemat-hemat dapatnya baru negeri. Negeri aja dihemat-hemat kurang lebih hampir 30 miliar. Lumayan ya? Lumayan kah sedikit loh? Lumayan. Jadi untuk negeri harus hemat-hemat, untuk swasta harus hemat-hemat lagi. Tahun depan negeri dan swasta akan gratis. Tapi tahun ini baru SMA, SMK, SLB negeri yang gratis. Boleh? Ya. Yang kedua, di pertengahan tahun mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru dari Pemprov pun akan mengeluarkan program beasiswa mahasiswa. Jumlahnya terbatas, berapa masih hitung-hitung doi dulu cukupnya berapa. Tapi yang pasti minimal angkanya akan saya umumkan, tapi kita akan mengusahakan beasiswa kepada mahasiswa untuk Maluku Utara. Kemudian tadi saya pergi ke RSUD, banyak ternyata dokter umum putra-putri daerah. Kemarin berbicara dengan Pak Menkes waktu kunjungan ke Maluku Utara, dari kementerian menyediakan beasiswa S2, menyediakan beasiswa spesialis, dokter spesialis. Jadi nanti Pak Bupati, tadi saya sudah info ke Direktur Rumah Sakit, untuk putra-putri Halmahera Barat, Maluku Utara yang mau melanjutkan dokter spesialis, silahkan melengkapi administrasi. Saya akan memberikan surat rekomendasi, Kemenkes akan memberikan surat rekomendasi untuk bisa masuk, dan jika diterima akan diberikan beasiswa dari Kemenkes sebanyak 10 orang. Jika tahun ini yang diterima lebih dari 10, Pemprov pun akan membantu beasiswanya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Yang tersulit dari menjadi spesialis itu bukan doi yang dibayar, tapi bisa diterima. Nah, ini dari Kemenkes akan memberikan rekomendasi sehingga asal Maluku Utara akan diberikan kelonggaran karena kita kekurangan dokter spesialis. Banyak sekali rumah sakit yang akan naik dari tipe D ke tipe C di Maluku Utara yang kendalanya adalah dokter spesialis, dan sulit mencari dokter spesialis jika bukan putra-putri daerah. Untuk itu kita harus investasi dari sekarang untuk jangka panjang, sehingga dokter spesialis di Maluku Utara adalah putra-putri Maluku Utara. Setuju? Nanti di follow up ya. Kemudian pendidikan juga harus, selain gratis, harus berkualitas. Kualitas itu PR jangka panjang. Pendidikan dan kesehatan akan menjadi PR jangka panjang saya 5 tahun untuk meningkatkan kualitasnya. Untuk kesehatan, tadi saya sudah kunjungan ke RSUD. Secara fisik dan alat masih banyak yang harus ditingkatkan. Mudah-mudahan akan ada solusi jangka pendek untuk itu. Dan di sini
Sudah gratis toh kesehatan BPJS semua? Sudah? Siapa yang belum BPJS? Hei? Setahu saya, menurut data BPJS, Halbar itu udah UHC. Kalau sudah UHC, artinya semua 98% sudah BPJS. So gratis. Masih ada yang BPJS belum gratis? Kan dari NIK, dicek dari NIK tuh. Nanti di data ya. Iya, selain kalau yang dong belum terdata. Kemudian signal. Saya akan menjadikan Halbar untuk percontohan di luar baru beli. SMA dengan Starlink. Dan kemarin komunikasi dengan Menkes pun Puskesmas bisa menggunakan dananya untuk Starlink. Jadi Puskesmas diharapkan memasang Starlink. Kenapa? Karena ada program prioritas nasional yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Datanya harus di-entry menggunakan aplikasi Satu Sehat dan itu membutuhkan internet. Jadi nanti koordinasi supaya semua puskesmas kabupaten izin semuanya memasang Starlink. Nanti saya akan nego rame-rame, ada sekitar 160 puskesmas, kita nego bersama ke Starlink supaya dapat harga murah. Karena saya juga mau pasang untuk sekitar 400 SMA yang ada di Maluku Utara. Kemudian jalan, jika benar kata Pak Bupati ruas Togere Batua Tolabit hanya 3 kilo, maka akan saya masukkan di anggaran 2026. Mantap. Jika memang hanya 3 kilo, jangan 3 kilo pas dicek 10 kilo itu ceritanya sudah berbeda itu. Iya 3 kilo. Jika 3 kilo saya masukkan selesaikan di tahun 2026. Nah, pesan dari saya, mohon kerjasama juga dengan Pak Bupati, kerjasama juga dukungan dari Ketua PKK dan masyarakat semua secara aktif ke puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Mulai dari kolesterol, darah, gula, tekanan darah tinggi. Kenapa penting? Karena daerah ini butuh data untuk mapping. Oh, masyarakat Halbar khususnya ibu atau Maluku Utara misalnya, oh dorang kebanyakan diabetes, kebanyakan sakit jantung, kebanyakan penyakit apa, sehingga pemerintah bisa melakukan langkah-langkah deteksi dini, preventif, meng-planning obat-obat yang harus dipesan, meng-planning alat-alat yang harus disediakan berdasarkan dengan kebutuhan hasil dari analisa pemeriksaan kesehatan semua. Jika semua dari sini sudah melakukan tes pemeriksaan gratis, maka puskesmas, rumah sakit, dinkes, Kemenkes bisa punya data untuk menganalisa profil kesehatan yang ada di daerah masing-masing, sehingga kita bisa melakukan kegiatan preventif dan deteksi dini. Karena tujuan dari kesehatan bukan untuk makin banyak yang sakit, tapi makin banyak yang sehat dengan cara deteksi dini dan preventif. Mengerti kan Barada? Mengerti. Jadi mulai besok rajin bikin di puskesmas tes pemeriksaan kesehatan, cuman tusuk begini sedikit saja, berdarah sedikit lalu datanya masuk. Boleh kan Barada? Boleh. Kerjasama ya. Saya tidak bisa memplanning bagaimana membuat Bapak Ibu sehat kalau Bapak Ibu tidak mau mulai tes kesehatan. Prodia saya tes, biasanya saya bayar 1-3 juta. Ini gratis, tinggal pergi bawa diri ke puskesmas, ditusuk jarinya, dites tekanan darah, data masuk. Boleh? Target sampai Desember 2025 sudah 100% ya Pak Bupati. Semua tes kesehatan baru ruas itu kita bikin. Ya. Lagian buat kalian sehat, bukan buat saya. Dan yang terakhir adalah makanan bergizi. Jadi di Maluku Utara itu ada 226 titik. Satu titik itu budgetnya 10 miliar. Jadi artinya ada 2,2 triliun uang akan masuk karena makanan bergizi gratis. Akan ada mungkin di Halmahera Barat sekitar 20 dapur.
Satu dapur akan produksi makan setiap hari porsi mungkin average sekitar 2-3 ribu porsi. Pegawainya sekitar 50. 10 miliar berputar di satu dapur. Nah teman-teman, itulah video Gubernur Wanita Kristen Maluku Utara yaitu Sheryl Laos yang sungguh sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga semua orang kagum dan mendukung dia untuk menjadi pemimpin Maluku Utara. Nah teman-teman, saya mengutip dari sebuah berita yang ditulis oleh Tribun Ternate.com yang menuliskan begini. Gubernur Maluku Utara Sheryl Laos atau Sri Juanda meletakkan batu pertama pembangunan gedung pastori, tepatnya di paroki Gereja Masehi Injili di Halmahera atau GMIH di Tedeng Jailolo, Halmahera Barat. Di dalam kesempatan itu ia berpidato yang sungguh luar biasa mengenai dengan keimanan. Warga setempat menyambut sang gubernur tersebut dengan tari-tarian daerah yang begitu meriah. Wow. Selain itu, Sheryl Laos juga berkesempatan untuk ikut meletakkan batu pertama sebelum pembangunan gedung pastori dimulai. Nah teman-teman, ada satu pembangunan yang dibangun di sebuah gereja, yaitu tadi di Gereja Masehi Injili di Halmahera. Nah, di dalam pembangunan tersebut, Sheryl Laos ini berkesempatan untuk ikut langsung meletakkan batu pertama sebelum pembangunan pastori dimulai. Nah, selain itu, sang gubernur juga menyinggung soal suara Sheryl Laos Sarbin Sehe yang mencapai angka 99% saat pilgub. Nah, di tempat tersebut waktu pemilihan gubernur tahun 2024 lalu, salah satu daerah yang mendukung Sri Sahen di sana adalah daerah Tedeng Jailolo Halmahera. Suara yang diperoleh oleh Sri Sahen di sana adalah 90%. Nah, padahal Sheryl Laos sendiri belum pernah terjun langsung untuk berkampanye di sana. Nah, ini yang sungguh luar biasanya. Sheryl Sarbin Sehe belum pernah pergi berkampanye di tempat di mana daerah tersebut 99% memilih Sheryl Sarbin Sehe. Sheryl Laos menambahkan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena saya dan Pak Sarbin Sehe di Desa Tedeng, kata Bapak Bupati, 99% yang memperoleh suara. Sheryl menambahkan, ini pertama kali saya turun ke Desa Tedeng, tapi kemudian didukung ibu-ibu 99% tanpa saya turun. Itu sangat luar biasa, ungkap Sheryl Laos dalam pembukaan pidatonya. Hari ini kita tidak hanya membangun sebuah bangunan fisik, tapi hari ini adalah awal dari perjalanan iman, awal dari perjalanan kebersamaan. Wow, ini pernyataan yang sungguh luar biasa. Tidak hanya meletakkan batu pertama atau tidak hanya membangun bangunan secara fisik, tetapi ini merupakan titik awal perjalanan iman di daerah Jailolo Halmahera Barat dan juga awal dari kebersamaan dalam kepemimpinan Sheryl Laos. Meletakkan batu pertama itu gampang menyelesaikan pembangunannya, namun itu butuh iman dan kebersamaan yang sangat solid. Wow. Harapannya bangunan pastori ini bisa menjadi tempat bagi hamba Tuhan untuk melayani jemaatnya dan juga menjadi tempat doa serta menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai kasih dan kebersamaan. Dengan iman kita percaya bahwa pembangunan peletakan batu pertama ke hari ini, pembangunan akan lancar. Ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang membantu mengakhiri. Wow, Tuhan yang menyediakan selama iman kita juga, pengharapan kita juga. Maka pembangunan fisik dan iman di Desa Tedeng ini akan berjalan dengan baik. Mari bersatu dalam pembangunan agar berkat Tuhan semakin dekat. Teman-teman, itulah dia salah satu berita yang ditulis oleh Tribun Ternate.com. Dan di dalam isinya ia memberitakan sebuah berita yang sangat luar biasa di mana Sheryl Laos
yang melakukan dan melaksanakan sesuai dengan pernyataannya sebelumnya bahwa ia menjadi pemimpin bagi semua golongan, bukan hanya satu golongan, tetapi bagi semua golongan, khususnya di Maluku Utara. Dan saya bangga sebagai seorang pengikut Kristus, kiranya Sherlyn langsung menjadi berkat di sana dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap pergumulan, perencanaan, dan juga apa yang dilakukan. Kiranya semua itu kembali kepada hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berkomentar di kolom komentar dengan komentar yang baik, yang bijak, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.